yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat kumpul kembali dalam pengajian kita, pembacaan kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, meneruskan bab tayammum. Kalau kemarin sahibul kitab menjelaskan kepada kita bahwa seseorang diwajibkan untuk bertayammum apabila tidak mendapatkan air, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan dingin. Tuh 3 perkara tuh. Ya, kita wajib kalau mau wudu, ya, nggak ada air, kita mau wudu, maka wajib untuk bertayamum. Nggak sah salat itu tanpa taharah, karena syarat sahnya salat adalah taharah. Ya, syarat sahnya salat adalah taharah. Kalau dia nggak taharah, main salat aja nggak sah salatnya dia. Kecuali dalam keadaan tidak bisa berwudu dan tidak bisa tayammum, itu boleh. Wudu kagak bisa, tayammum nggak bisa. Kenapa? Dia di rumah sakit, nggak bisa bergerak tangannya dia, tapi masih sadar, masih bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Nggak ada yang bisa wuduin, nggak ada yang bisa tayamumin. Gimana? Sholat kaifa amkan, bagaimana yang dia bisa, posisinya bagaimanapun keadaannya, sholat tetap wajib untuk dilaksanakan. Kagak ada keringanan sholat tuh, kecuali akalnya udah hilang. Nah, udah nggak ingat apa-apaan, nggak sadar, masuk ruang ICU nggak sadar seminggu, sebulan. Nanti dia sadar, wajib qadha nggak wajib. Dia itu tatkala itu nggak wajib sholat. Kali-kali misalkan dia mati itu, meninggal dunia, nggak wajib keluarganya bayarin fidyah. Selama sebulan di ruang ICU nggak sadarin diri, tahu-tahu meninggal dunia, yang masa sebulan itu tuh kagak ada kewajiban, lah sholat, lah juga zakat ataupun puasa. Kalau misalkan orang tersebut tidak mensadarkan diri, zakat nanti akan dijelasin, atau puasa nanti ada dijelasin dalam babnya. Orang tersebut kalau nggak sadar diri nggak wajib apa-apaan. Kemudian dikatakan begitu juga seseorang yang dalam keadaan dingin, kemarin telah dijelasin, nggak bisa dia menggunakan daripada air karena dingin. Ya, badannya dia nggak sakit, dingin. Nah itu juga kalau nggak bisa dia menahan dinginnya tersebut, maka diwajibkan pakai tayamum. Dia mau sholat nih nggak bisa nih, nggak kuat, dingin banget, nggak kuat nih. Ya, tayamum, tapi dengan syarat kalau kagak ada pemanas. Ada pemanas gak? Kalau ada nggak boleh. Kemudian yang ketiga, sakit, yang sekiranya khawatir kalau dia pakai air sakitnya bakal tambah parah, ataupun sembuhnya bakal jadi lama, atau sembuhnya jadi lama, maka wajib dia tayamum. Yang janabah begitu juga, tadi nggak ada wudu, ini dia punya hadas junub, tayamum udah. Tayamum cuma hanya pada anggota wajah dan tangan aja, wajah dan tangan. Nah kemudian kemarin juga telah dijelaskan oleh sahibul kitab, kalau memang dikarenakan tidak ada air, ya nggak langsung kita tayamum, tapi wajib untuk cari dulu. Kalau masih ada keraguan, cari dulu ke batasan yang dikatakan haddal ghaus. Batasan yang dikatakan haddal ghaus atau 300 hasta. Kalau 1 hasta itu setengah meter, berarti kalau 300 150 meter, yaitu ya kurang lebih seperti itu. Depan belakang, ya, kanan kiri, itu kalau memang ada keraguan. Ada kagak nih air, keragu, dia masih ada ragu, coba jalan cari sono. Ada gak? Kalau ada, ya dia pakai, kalau nggak ada tayamum. Lebih daripada itu, ada masih ragu nih, kali ada nih sono. Ya, tinggal beberapa belas meter lagi misalkan. Ya, tinggal beberapa belas meter lagi, ini masih ragu nih, boleh gak ke sono? Boleh, nggak apa-apa, tapi wajib gak? Nggak wajib. Kalau misalkan ada, dia tahu nih dari sini ke sono udah lebih daripada 150 meter, lewatnya itu nggak wajib, kecuali yakin. Kalau yakin, wajib ditempuh, dicari sampai batasan yang dikatakan haddil qurub. Ya, haddil qurub itu dikatakan
berapa khutwah kemarin? Dikatakan sita alaf khutwah, 6.000 langkah atau 9.000 hasta. Kalau pakai hasta 9.000 hasta kurang lebih, kalau 9.000 dibagi 2, 4,5 kilo atau 4.500 meter. Itu jarak yang itu tuh kalau yakin wajib gitu ya. Kemarin contohnya kira-kira misalkan dari Darussalam ini ke Pancoran misalkan. Masuk waktu zuhur kagak ada air di sini. Tadi barusan kita lewat Pancoran. Dia bilang, "Itu mau air, sono banyak banget orang pada bagi-bagi air gratis, banyak banget." Nggak sah sembahyang zuhur tuh di Darussalafi, ya dia nggak sah dengan tayamum walaupun dia rasanya kagak ada, karena inti udah dikabarin dengan kabar yang yakin. Masa aneh bohongin inti? Kira-kira kalau aneh yang bilangnya percaya gak begitu? Oh, nih Habib tukang bercanda dia. Ya, aneh gak percaya sama dia. Kemarinnya gue dikibulin. Nah, kalau emang ini kabar nggak sigoh, nggak yakin kabarnya, nggak apa-apa. Tayamum aja, aneh gak percaya. Itu gue udah jalan solo jauh-jauh, terakhirnya dibohongin. Nggak wajib. Kalau dia yakin dengan dia ngelihat tadi tuh, wah, aneh pikir sini ada air, di sono ada air. Walaupun dia nggak punya mobil, nggak punya motor, jalan kaki dari sini ke Pancoran, mau sembahyang zuhur kagak ada air, wajib jalan dulu ke sono. Ya, kecuali kemarin dijelasin juga, tidak wajib kita jalan ke sono kecuali aman daripada diri kita, dari bahaya apakah binatang buas ataupun begal, ya, ataupun harta kita yang kita tinggal di rumah nih, nanti kita kunci sini, kita jalan sono tuh, wah kira-kira ntar takutnya ada lagi rawan-rawannya nih, misalkan di musim-musim ya seperti itu. Ya, nah itu tidak wajib. Ataupun kalau sekiranya kita ke sono khurujul waqt, habis waktunya udah jam setengah tiga lagi dibilangin ya. Ya, azan misalkan jam 3 kurang seperempat misalkan, 15 menit keburu gak ke sono nih? Ya, nggak keburu kayaknya. Ya, nah itu tidak wajib kalau sekiranya khawatir tidak keburu. Maksudnya tidak wajib cari air. Lu tayamum sini nggak keburu percuma. Kita ke sono habis waktu zuhur. Kalau kira-kira kita ke sono tuh tempat itu masih ada gak waktu zuhur? Kalau masih ada wajib. Yang paling repot subuh ya. Ya Allah. Subuh udah bangun tidur. Baru bangun tidur kita. Bangun misalkan jam 5. Nah, bangun jam 5 ke sono. Kita jalan ke sono sampai sono jam 5 seperempat. Masih ada gak subuh? Masih ada, wajib. Wajib jalan ke sono. Kalau misalkan jam habis waktu subuh jam setengah 6. Kita misalkan jam 5 kurang seperempat deh, misalkan jam 5 kurang seperempat. Mau tidak gak ada air, sini gak ada air, lupa. Udah deh, berangkat ke sono. Untuk ambil air sembahyang doang tuh kita mesti ke sono tuh. Makanya alhamdulillah kita nggak pakai ke Pancoran lagi, kita di sini aja udah. Ya. Kita dinikmati, kita alhamdulillah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Shahibul Kitab menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada air tapi nggak cukup kecuali ya cuman buat muka doang. Ya, kecuali buat muka doang. Nah, sekarang kita wajib pakai itu mukanya aja atau udah deh tayamum aja deh, semua cuma tinggal muka doang. Ya, tinggal muka doang. Gimana? Dikatakan fa'in wajada ma la yakfihi. Kalau dia punya air tapi nggak cukup buat membasuh anggota wudhunya, wajaba isti'maluhu, wajib dia pakai tuh mukanya aja, thumma tayammam. Thumma yatayammam, kemudian dia bertayamum. Mukanya basuh lagi, dia usap lagi dengan debu, tangannya juga diusap. Itulah ulasan pelajaran kita pada kesempatan yang lalu. Nah, sekarang akan dijelasin oleh Shahibul Kitab tentang bagaimana kalau misalkan air lagi kagak ada nih gitu nih, tapi ada yang ngejual. Bagaimana tuh hukumnya? Wajib kita beli apa tayamum aja udah? Air kita nggak punya, tapi ada yang ngejual. Boleh gak, wajib gak kita beli? Nah, dijawab oleh Shahibul Kitab, wa yajibu syira'uhu bisamani mislih, dan wajib dia membeli air bisa mani mislih dengan harga yang normal. Harga air lagi sulit nih berapa ya biasanya? Kan beda kan? Air lagi banyak sama air lagi dikit beda. Nah sekarang normalnya nih dalam keadaan seperti itu berapa ya?
1 galon biasanya 5.000. Ini lagi dalam keadaan begini, 1 galonnya dijual 7.000 atau 8.000. Wajar gak misalkan? Wajar. Murah banget tuh. Misalkan ya seperti itu. Wajib gak kita belinya? Dikatakan wa yajibu syirauhu, dan diwajibkan membelinya. Dan membelinya ini wajibnya kapan? Ba'da dukhulil waqt. Sebelum masuk waktu nggak wajib beli, habis masuk waktu baru dia beli. Wajibnya di situ. Karena dituntut sholatnya kapan? Masuk waktu. Sebelum itu nggak wajib dia beli. Tapi kalau mau disiap-siapin aja nggak apa-apa, siap. Jadi nggak repot lagi nantinya. Ya, wajib membeli daripada air. Bahkan begitu juga debu. Kalau misalkan nggak ada debu, kita nggak punya debu nih. Ada orang yang jual, wajib belinya. Kalau misalkan nggak bisa, air kagak ada, nggak ada yang jual, ada yang menjual debu. Ya Allah, debu dijual buat tayamum misalkan, ya bersihin ya debunya. Itu kalaupun kita nggak ada, misalkan nggak ada di rumah kita, beli, wajib untuk membelinya. Dan begitu juga kalau kita nggak punya pakaian yang suci. Di rumah kita gak ada pakaian sama sekali. Handuk gitu, gak ada juga. Di depan rumah kita ada yang jual. Ya, ada yang ngejual rumah kita. Sarung goyor misalkan. Oh, dijual. Ya, kita ada duit gak begitu? Ada duit gak kita? Kalau ada duit wajib beli tuh. Kita lagi gak punya penutup aurat, gak punya kain yang suci ya. Ada yang najis. Ada pakaian kita najis semuanya. Kira-kira dicuci, ada waktu gak tuh? Kering gak kira-kira? Atau nggak apa-apa ya, kalau misalkan basah kita pakai nggak apa-apa, nggak harus. Tapi bisa dibersihin nggak tuh pakaian? Air lagi mati, lagi nggak ada najisnya, pakaian najis, nggak mungkin kan kita cuci, kita butuh air ya. Kemudian juga nggak ada kain yang suci lagi, najis semuanya kain. Ada orang ngejual kain dengan harga yang normal, yang wajar ya. Wajib kalau kita punya uang, wajib untuk membelinya. Air, penutup aurat, begitu juga ada sumur tapi kagak ada embernya, wajib beli embernya. Kalau misalkan kita punya duit, karena sumurnya ada air, tapi kita ngambilnya gimana nih? Mesti pakai ember atau pakai tali, wajib beli talinya atau beli embernya buat ngambil tuh air, dia berwudu. Nggak sah dia dengan tayamum dengan adanya air, sedangkan dia bisa untuk mengambilnya. Kemudian wa yajibu syirauhu illam bisa manimisi illam yahtaj ilaihi lidaini mustaghriq. Ya, dengan syarat apa? Ya, dengan syarat yang pertama bisa manimisli, dengan harga yang wajar. Ya, dengan harga yang wajar di tatkala di waktu itu. Waktu air sangat sulit, berapa yang wajarnya? Orang-orang pada ngejual misalkan 7.000, 8.000 misalkan. Biasa pasaran itu gitu, nggak ada yang 10.000, kagak ada yang jual. Ada orang jual 10.000, nggak wajib kita beli. Padahal tuh dikit banget kan? Ya 2.000 perak. Wajib nggak beli? Nggak wajib belinya. Kalau harga yang normalnya begitu, semuanya orang rata-rata begitu. Ini karena dia benci banget sama kita, ini dihargain mahal banget. Diketok gitu, nggak wajib kita beli, biarin aja, nggak laku deh tuh. Ya ntar juga diturunin lagi sama dia. Kalau misalkan harganya nggak wajar, dikatakan bisa manimisli. Ya, dalam syarah kitab ini jelasin wala yukallaf ad-ziyadatu ala dzalik wa in qallat. Dan kagak dikasih beban orang tersebut kalau harga air itu dinaikin, walaupun naiknya itu wa in qallat, walaupun sedikit. Pasarannya normal 7.000. Ya, 7.000 8.000 dah. Enggak ada orang yang jual 10.000. Ada orang jual 10.000 kan dikit 2.000 perak doang. Enggak wajib, enggak dipaksa gitu untuk beli. Tapi boleh enggak? Enggak apa-apa, boleh beli. Maksudnya kalau dia enggak beli akhirnya enggak sah, enggak apa-apa. Dia pakai tayamum aja udah. Ya, mau orang yang kaya atau orang miskin, kalau emang harganya itu sekiranya tidak tidak normal, nggak biasa-biasanya, maka tidak wajib. Dan semua ini kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ya
kita tidak bisa melaksanakannya atau bisa melaksanakannya tapi terlalu mahal, biayanya nggak wajar. Kayak haji juga atau umrah misalkan, ya, haji atau umrah, wah ini mahal banget harganya. Wajib nggak wajib, walaupun dia punya duitnya banyak, dia kan sekarang banyak mau berangkat sekarang juga bisa. Tahun ini mau berangkat, ya kalau ada duitnya, ya bisa gak? Mana desa telur? Ada desa telur. Bisa kan? Ya harganya mahal. Yang wajar misalkan 50 juta, tapi lewat dia itu yang buat tahun ini juga berangkat 100 juta bisa. 100 juta. Wajib gak? Nggak wajib. Dia duitnya nggak ada serinya dah. Makin banyaknya nih, wajib gak tuh berangkat? Nggak wajib tetap. Bagi dia nggak kalau misalkan kagak ada yang harga yang normal kagak ada. Asalannya misalkan 50 juta, nggak ada yang sampai 50 juta, lebih daripada itu. Maka nggak wajib haji udah. Misalkan terjadi satu zaman begitu. Ini normalnya sekian. Di musim-musim haji misalkan harganya yang normal tuh sekian, tapi ada orang yang ngejual misalkan kan ada sebagian orang dia belum haji. Duitnya banyak, belum haji misalkan. Kalau akhirnya pas udah ada kemauan mau pergi haji, dia ada mau kemauan pergi haji, pas ada uangnya misalkan, pas ada uangnya, haji ongkosnya sangat mahal, nggak wajar daripada harga biasanya, maka nggak wajib pergi haji orang tersebut. Dia mampu banget, tapi nggak wajib baginya, ya. Nah, kemudian dikatakan syarat membeli air itu wajib dalam keadaan tidak ada air di kampungnya dia, ya, dengan syarat illam yahtaj ilaihi lidainin mustaghriq, yang sekiranya dia tidak membutuhkan daripada harga air itu buat bayar utang. Dia punya utang. Nah, ini orang misalkan punya utang, ya, dia punya utang. Kemudian di sisi yang lain ada kewajiban juga dia. Kewajiban apa? Beli air. Buat apa? Buat wudu. Tapi ini duit buat bayar utang. Tadi ngutang di warung beli telur belum bayar. Ini duit buat bayar telur. Dia habis beli telur di warung. Kalau dibeliin tuh air, akhirnya nggak kebayar tuh telur di warung. Nggak wajib dia. Tayamum aja udah. Nggak wajib beli air. Oh, yang punya warung baik orangnya, walaupun dari segi wajib nggak wajib untuk membeli air. Tuh kita lihat tuh syariat, masya Allah, ya, nggak ngebebanin tuh kita harus beli air, nggak usah ente punya duit tapi ente punya utang. Tuh. Bahkan walaupun muajjal katanya, utangnya nggak harus waktu itu, nggak jatuh tempo waktu itu. Tapi kan sebagian orang dia nabung, dia kumpulin, dicelengin buat bayar ini. Bayar kebutuhannya dia walau muajjal, walaupun utangnya muajjal. Mustaghriq, ya, yang mana banyak daripada hutangnya dia, melebihi daripada duit yang dia punya. Dia simpenannya misalkan cuman 500.000, hutangnya 5 juta. Nah, itu dia. Dikumpulin dulu tuh, taruh celengan, pas lagi paceklik kagak ada air, ada yang ngejual air, wajib gak dia beli buat wudu? Nggak wajib dia. Kemudian au mu'unati safarih, atau ada dia duit tapi duitnya buat berangkat ongkos pulang kampung misalkan, dia lagi jalan kehabisan duit, ya, duit ada buat ongkos pulang doang. Tahu-tahu dia mau sholat, pas dia lihat kamar mandi kagak ada air. Dia keluar dari kamar mandinya misalkan, dia mau wudu, nggak ada air, ada di pojokan jual air misalkan. Untuk wudu cuma 5.000. Ya, wudu 5.000. Wajib gak dia beli tuh? Nih kalau gue beli 5.000, udah kurang nih. Ya, mana ada ya di terminal uangnya kurang mah 5.000 boleh gak? Nah, nggak enak kan gitu. Nggak wajib tuh gitu, nggak wajib untuk ntar aja dia cari duit di jalanan, lu ngamen kayak waktu di parkir misalkan tak dapat duit, nggak wajib tuh, nggak wajib untuk dibebanin seperti itu. Jadi gimana ya, dia tidak wajib untuk membeli air, tayamum aja udah,
Au nafaqati hayawanin muhtaram, atau buat diberikan nafkah makhluk-makhluk yang muhtaram. Makhluk ada dua macam, ada yang muhtaram, ada yang ghaira muhtaram. Muhtaram itu mulia, maksudnya dimuliakan. Yang ghaira muhtaram tidak dimuliakan. Sampai-sampai tidak dimuliakan itu kalau kita mempunyai air untuk berwudu saja, kemudian datang tuh makhluk-makhluk yang ghaira muhtaram, nggak boleh tuh air kita kasih dia, biarin dia mati. Nggak boleh, haram kalau kita berikan air kepada dia, sedangkan kita perlu air itu buat wudu. Nih orang udah ngapa-ngapan nih orang. Ya aus banget, tolong beliin air. Kelihatan banget itu ausnya. Datang ke kita lagi mau wudu, kita lagi pakai wudu nih air. Tahu-tahu diminta sama air, nggak boleh kita kasihin, karena dia ghaira muhtaram. Siapa itu? Itu yang pertama, nomor 1 dalam kitab Safinatun Najah dikatakan tarikus shalah, orang Islam yang ninggalin sembahyang, itu ghaira muhtaram. Ya, itu ghaira muhtaram. Orang Islam yang ninggalin sholat. Begitu juga kafir harbi, ya, zanil muhsan. Kafir harbi, orang kafir yang merangin kita, itu ghaira muhtaram. Kita lagi mau wudu, ya kita lagi mau wudu pakai air tuh, diminta air dong buat minum, mana haus banget. Ya, kalau misalkan dia nggak sholat, kita suruh sholat dulu. Ini mau sholat nggak abis ini? Iya, ini mau sholat, dia taubat tuh dia. Kasih air, biarin, dia udah taubat. Kemudian yang keempat, murtad. Orang yang murtad tadi, Islam keluar dari agama Islam, itu dikatakan murtad. Kemudian zanil muhsan. Maaf, yang keempat zanil muhsan, orang yang sudah menikah, bersuami atau beristri, kemudian dia berzina. Itu namanya zanil muhsan, ghaira muhtaram dia. Kemudian yang kelima, ya, kalbal ugur, anjing gila atau anjing yang galak, gigit sono gigit sini, itu ghaira muhtaram. Yang keenam, wal khinzir, dan babi. Itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ghaira muhtaram. Nah, di sini selain itu muhtaram semuanya. Semuanya selain itu namanya muhtaram, dimuliakan. Bukan berarti jenisnya mulia, bukan. Itu masih dihormati dalam syariat Islam. Kalau kita punya anjing peliharaan, ya, enggak, anjingnya Masya Allah nurut banget, suruh duduk tuh kan, ada yang begitu kan, ada yang begitu, lulut banget sama orang, nggak nggak gigit sono, nggak gigit sini, jagain rumahnya, dijagain. Datang berdua, ada anjing, ada teman kita nggak pernah sembahyang, meminta air, ya, dahuluin mana? Dahuluin anjing. Anjing masih mulia tuh daripada orang yang nggak sholat. Tuh. Anjing lebih mulia daripada orang yang nggak sholat. Kalau anjing mati, ya debu. Yang nggak sholat mati, ya, masukin neraka. Masih mana yang mulia? Muliaan anjing. Ya, maka yang muhtaram tuh, ya, kalau kita mempunyai air, ya, tapi ya ada air kita tidak mempunyai air, kita bisa beli air tersebut, wajib kita pakai buat wudu. Atau misalkan duit ada, tapi kita butuh nih duit buat belanja atau memberikan makanan makhluk-makhluk yang muhtaram. Ya, makhluk-makhluk yang muhtaram. Kita punya duit 50.000. Kita bisa beli makanan, beli minuman. Kemudian kalau kita pakai beli buat wudu, kurang nih buat makan nih hari. Buat makanin daripada kita punya piaraan ternak, ya, atau anjing atau yang lainnya, maka tidak wajib untuk kita beli air berwudu, tapi kita pakai duitnya itu untuk memberikan nafkah hewan-hewan, makhluk-makhluk yang muhtaram. Kemudian yang berikutnya, wa yajibu talabu hibatil ma wasti'aratu dalwin dunattiha bisamanih, dan wajib dia mencari pinjaman air, bukan pinjaman, pemberian air, hibah. Ada gak orang yang mau ngasih aneh air, atau dia minta tetangganya, aneh minta air buat wudu dong,
Assalamualaikum Pak Haji, minta maaf mau minta air dong buat wudu, boleh gak? Oh fadhol, pakai. Nggak sah tuh dia wudu tanpa mencari terlebih dahulu. Wajib tuh dikatakan wajibu talabuhu, dan wajib dia mencari hibatul ma, orang-orang yang ingin yang memberikan dia hibah air. Ada yang mau menghibahkan aneh air gak? Atau ada yang memberikan aneh air gak? Aneh mau wudu, pakai mau buat wudu. Wasti'aru dalwin, kalau misalkan ya nggak ada yang jual nih air nggak ada yang jual, cari orang yang memberikan dia air, atau air ada tapi nggak ada alatnya buat ngambil air. Apa itu? Ya dalwun itu ember, atau ya yang berkaitan dengan ember seperti talinya atau kailnya misalkan kalau pakai. Nah kemudian ya dunatiha bisa nih, nggak wajib meminta duit buat dibeliin air. Di sono ada yang jual air, teman kita punya duitnya dia, kita tahu kita nggak punya duit sama sekali nih. Kalau gue minta malu banget ya kayaknya, nggak pernah minta sama orang, ya nggak pernah minta sama orang. Wajib gak tuh mintanya buat wudu? Nggak buat apa-apaan, air buat wudu nggak wajib. Dunatiha bisa manih, dikatakan diwajibkan dia mencari orang yang memberikan dia air, atau dia minta air ke tetangga-tangganya dia, teman-temannya dia, atau dia membeli daripada ember. Dunatiha bisa manih, dan tidak wajib untuk mengambil atau meminta duitnya dia buat beliin air ataupun buat membelikan daripada ember. Aneh minta duit dong amin tih, aneh mau wudu, dia nggak punya duit buat beli air, dia nggak punya duit. Ngomongnya tuh minta duitnya boleh gak? Wajib gak? Nggak wajib. Tapi boleh gak? Nggak apa-apa, boleh. Tapi tidak diwajibkan. Nanti kenapa ya? Tayamum kan itu ada yang jual air, aneh nggak punya duit. Oh iya deh, aneh ambilin tuh air, kata dia. Wajib tuh ke dia. Nggak sah tayamumnya dia kalau temennya dia tuh ngambilin tuh air. Kalau dibilang nih duitnya nih, lu beli sono. Nah itu ada ada unsur-unsur perendahan daripada martabatnya dia. Maka syariat tuh memuliakan manusia, nggak wajib diambil tuh. Duitnya kagak wajib diambil. Dia ngasih duit nih, lo beli air sono gitu. Kelihatannya bagaimana tuh? Rendah gak tuh orang? Ya, lo mau wudu, nih duitnya tuh, lo beli sono gitu air. Nggak wajib kita ambil. Enggak mau. Nggak wajib dari segi wajib apa enggak tuh? Ya, nggak wajib kita ambil. Bukan berarti sombong banget ini orang, bukan. Ini babnya lain lagi. Babnya orang-orang kalau pakai cara seperti itu ada seperti unsur-unsur kayak rendah daripada martabat orang tersebut, hina orang tersebut. Maka syariat tidak mewajibkan. Tapi boleh gak kalau diambil? Gak apa-apa deh, sabar aja deh gue deh. Emang begini gue, ambil duitnya, boleh gak apa-apa. Tapi wajib atau tidak diwajibkan. Duna ittihabi samanih, tidak diwajibkan untuk mengambil daripada uangnya, samannya, harganya, kemudian dia beliin. Kemudian yang berikutnya walau kana, apabila ma'ahu ma'un, ada bersamanya air, yahtaju ilaihi li'atash, buat dibutuhkan ya padanya untuk apa? Untuk minum jangka panjang misalkan. Ya ini air udah dikasih pengumuman PLN katanya bakal mati lampu Jakarta seminggu. Wah kelabakan gitu ya. Toren penuhin, ya beli ember sebanyak-banyaknya, taruh tuh air di ember terus semuanya seminggu nih. Hari pertama kan penuh tuh, hari pertama penuh semuanya, toren kita penuh, ember kita penuh, kolam semuanya, yang depan yang belakang kita penuhin semuanya, sampai kita nggak bisa duduk meja makan, bawanya air semuanya. Waduh, seminggu bayangin, ya seminggu nggak ada air. Kita kira-kira bagaimana tuh keadaan kita tuh? Ya paling penting itu air. Sekarang udah kagak ada inian lagi, yang punya kompak jarang ya. Pakai sanyo semuanya, mati lampu udah habis deh. Kalau dulu pakai kompak masih enak, karena nggak ada kompak udah. Ya. Nah itu kita ada tuh air tuh, tapi kita butuh air tersebut. Ya, walaupun fil mustaqbal yang nanti akan datang, ya.
Li'atash, buat apa? Buat minum. Hayawanil muhtaram, makhluk-makhluk yang muhtaram walau fil mustakbal, tuh dijelasin. Walaupun fil mustakbal, nanti jangka waktu 5 hari 7 hari ke depan. Nah, air banyak nih. Ya, buat hari ini cukup. Udah tawakal aja deh. Wajib gak? Nggak wajib. Bukan babnya tawakal nih. Lain lagi. Ini dari segi wajib atau tidaknya dia pakai itu air buat wudhu, ya tidak wajib. Tayamum deh. Ya, ntar buat minum, masak air buat minum. Atau baju-baju yang najis cuci nanti, ya, buat masak. Ya, tapi jangan terima pesanan dulu satu itu lagi begitu tuh, repot tuh, air banyak banget dulunya. Ya. Kemudian ya dia buat nyuci sayur misalkan, atau bersihin najis atau yang lainnya, atau dia punya ternak misalkan, dia punya sapi atau punya kambing atau punya ayam misalkan, kan perlu air tuh. Itu muhtaram semuanya tuh. Nah itu ya nggak wajib dia memberatkan dirinya untuk menggunakan daripada air. Dikatakan di sini walau kana ma'huma, kalau dia mempunyai air tapi dia membutuhkan air tersebut untuk apa? Untuk minum makhluk-makhluk yang muhtaram walau fil mustakbal, walaupun di waktu yang akan datang, ya, wajib tayammum, diwajibkan padanya untuk bertayamum.